Artinya apa? Tempatnya Allah. Nah ini, jadi kalau kita sudah mengerti kemana arah rohani kita dalam berkiblat, berarti di wujud itulah kita harus menunaikan kewajiban dalam rangka mendirikan azalinya Allah di dalam diri. Apa yang dikatakan azalinya Allah seperti apa yang pernah kita pelajari selama ini yang dikatakan dengan kolbi. Apakah kolbi itu ada di setiap umat? Haknya ada, tapi wujudnya belum tentu ada. Kenapa? Karena semua kodrat itu didirikan. Tidak ada kodrat itu yang sudah berdiri langsung wujud aja dia, itu tidak ada. Semua didirikan. Makanya ada nih kata-kata ibadah. Jadi kalau kolbi itu di setiap orang belum ada, yang ada apa? Yang ada itu kolbu. Nah kolbu ini adalah qadarullah. Dia berhadapan dengan akal, dengan kodratnya darah, dan berkesinambungan dengan nafsu dan iman. Tetapi kalau qalbi, dia adalah alam usul. Alam usul itu adalah sifatnya hakikat. Penciptaan hakikat dan penciptaan sir rahasia Allah itu ada pada dua alam. Pertama dinamakan azali, yang kedua dinamakan dengan tanizil kadim. Nah, inilah azali ini atau alam sifat dengan zat, asal usul sifat dan asal usul zat. Nah, apakah semuanya bisa didirikan? Bisa. Kenapa tidak? Qalbi mu'mini baitullah. Nah, sekarang apakah hati kita sudah menjadi qalbi? Tentu dengan kita jalankan hakikat dan adab-adabnya. Tidak semua memiliki qalbi. Nah, dalam hal ini kita perlu mendirikan kodrat yang dinamakan alam azalinya Allah, tempat berusoli di saat kita mau sholat. Kalau kita mau sholat, kita berusali dan menatap ke alam usulnya diri. Nah, ke alam usulnya diri inilah usolli. Seperti itu kita melihat ke usolinya Allah. Apa? Atau dikatakan assalamualaikum usolli. Nah, usolli apa? 3 kodrat wujud berupa umat, 3 kodrat alam berupa kodrat. Jadi 3 ini tatap-tatapan di saat usolli. Nah, bagaimana cara kita mendirikan alam usolli ini? Nah, alam usolli ini atau alam azali ini terbuat dari 3 kodrat. Pertama, alasnya adalah batin, yang disebut alamnya sukun. Nah, yang kedua, kodratnya adalah zat, ini yang dikatakan aras. Yang ketiga, hidupnya adalah nur, ini disebut dengan hayat. Jadi batin, zat, nur, ini dinamakan azali, alam asal usul. Nah gitu, jadi lebih tepatnya dikatakan alam asal usul. Nah, bagaimana kita mendirikannya? Hukumnya sama kayak, adabnya sama kayak taharoh. Di taharoh di 23 jam 23.45. Nah, kita duduk dengan tenang. Setelah beruduk, duduk dengan uzlah, bersila. Maka kita melaksanakan takarub. Takarub itu penghadiran. Nah, ini sifatnya termasuk pengisian yang disebut dengan tahali, bukan takali. Kalau takali itu namanya taharoh, tapi tahali pengisian. Nah, kita melakukan pertama pengisian batin. Nah, pengisian batin ini setelah kita baca Al-Fatihah, asal hitungnya ganjil nggak apa-apa, 1, 3, 5, 7 atau 9. Nah, setelah itu baru kita berzikir ya batinu. Tapi yang kita lihat di sini adalah
munculnya batin di dalam sukun tadi. Nah, kalau wujudnya, kalau kita boleh berkarajiah, berumpama, itu seperti bening-bening yang ada berkilat-kilat di dalam tempat yang gelap, hitam. Tempat yang hitam. Ya, tempat yang hitam ini sukun wa ma'rifatun, yaitu sukunnya alam ma'rifat namanya, atau alam hitam. Ya, nanti di situ, di alam sukun itu kita akan melihat sesosok, cuma masih belum ada bentuknya. Dia masih berupa pelangi yang satu warna, berkilat-kilat, ya, tapi tidak banyak warna. Ya, berupa wujud-wujudan, berupa mewujud-mewujud gitu. Nah, jadi kita sudah, nah begitu sudah mendapatkan itu, kita pindah ke mendirikan atau mentahali zat atau rohani. Nah, di alam rohani tadi, di alam zat tadi, kita melihat dengan zikir ya batin, ya ziddini, ya ziddini. Kalau tadi ya batinu, sekarang itu ya ziddini. Nah, ya ziddini, di dalam batin kita melihat dan ingin melihat, yaitu sebuah wujud ruh yang tapi juga belum berbentuk. Nah, gitu ya. Tapi juga belum berbentuk. Nah, setelah kita dapat melihat itu dan menyaksikan, ya, bukan melihat tapi menyaksikan, baru kita naik ke yanuru. Yanuru itu hayat. Hayat itu apa? Yang kita lihat kodrat batin yang bersir tadi, yang kita lihat itu akan mewujud seperti hayat atau ruh, dan dia hidup bergerak. Nah, itu dikalayan nuru. Begitu dia mulai bergerak, barulah kita membuka mata pelan-pelan. Maka yang kita temui adalah diri jasad kita. Nah, ini makanya inilah yang menjadi maqamullah atau qalbinya Allah. Barulah benar sah jasad ini menjadi Masjidil Haramnya Allah. Inilah yang dikatakan di sidang Jumat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Inilah umat yang bertempat bermakomnya Allah. Jadi mengenai jumlah zikir itu tidak perlu dihitung. Kalau perlu dalam satu malam itu mungkin ya ziddini atau ya batinu, mungkin perlu sepuas-puasnya. Dan kalau ada firasat berhenti, ya berhenti. Kalau tidak ingin berhenti, teruskan sampai kita tercapai apa yang kita inginkan. Nah, tidak ada hitungan dalam zikir. Yang ada di hitungannya itu dalam amaliyah. Nah, begitulah kita dalam rangka mendirikan atau bertahali kepada kolbi kita. Jadi kalau selama ini kita bertaharoh, itulah ibadah. Ya, kalau kolbi ini dia tetap suci, ya. Tetapi kewajiban kita beribadah kepada yang suci, nah itulah taharoh yang selama ini kita kerjakan, ya 14 malam atau 14 kali. Nah, namanya itu beribadah. Nah, itulah ibadah taharoh. Bukan kolbi itu kotor, bukan kolbi itu tidak bersih, tetapi kita beribadah taharoh namanya, dan itu hal yang wajib dilakukan. Inilah yang dikatakan masa tahali atau masa pengisian. Jadi kita lakukan itu sering-sering dan sepuas-puasnya, dan tidak waktu yang tidak terbatas. Kapan dan sampai kapan, tidak ada ruang jarak dan waktu dalam beribadah kepada Allah.